Kasih dan ketaatan pada sabda Allah. Ibu bapak, saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman modern ini dengan semakin canggihnya teknologi media komunikasi, orang tidak lagi bertemu untuk meminta nasihat dan pengajaran, dan banyak orang berkomunikasi, sharing pengalaman iman, dan berbagi cerita lewat media massa, lewat HP yang kita miliki. Ada yang sungguh meneguhkan dengan pengajaran nasihat yang kita terima, dan ada juga yang berlalu begitu saja, tergantung siapa dan bagaimana ia menanggapi hal itu. Kasus yang dialami oleh gereja perdana di Antioquia karena ada beberapa orang yang menggelisahkan mereka dengan ajaran-ajaran mereka sendiri tentang syarat untuk menggapai keselamatan. Beberapa orang datang dari Yerusalem yang bukan utusan para rasul mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Kristus haruslah mengikuti aturan adat istiadat orang-orang Yahudi dan harus disunat. Para rasul yang diwakili oleh Paulus dan juga Barnabas membela umat-umat para pengikut Kristus yang berasal dari bangsa lain, bahwa untuk menggapai keselamatan itu yang paling penting adalah mengimani Allah, mengimani Yesus putranya, dan mengasihi Dia serta melaksanakan perintahnya. Bukan dengan melaksanakan Taurat. Karena tidak ada titik temu dari permasalahan yang mereka hadapi itu, akhirnya Paulus dan Barnabas beserta penatua di Antioquia dan daerah sekitarnya menghadap para rasul di Yerusalem. Dan itulah sidang atau konsili pertama dalam gereja Katolik tahun 49 atau 50. Hasilnya ialah sangat mengembirakan. Para pengikut Kristus yang berasal dari bangsa lain di Antioquia dan sekitarnya melalui surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus dan para rasul lain. Surat itu sangat menghibur dan menguatkan mereka bahwa bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya kepada Kristus tidak harus mengikuti aturan-aturan atau adat istiadat orang Yahudi. Yang paling penting adalah iman akan Allah dan hidup seturut iman itu. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sepucuk surat telah memberikan kedamaian bagi para pengikut Kristus yang ada di Antioquia dan daerah sekitarnya. Kita juga mendapat surat-surat dari Kristus melalui Alkitab yang kita baca. Di dalamnya tertera sabda Allah. Nah, ketika kita membaca sabda Allah, ketika sabda Allah itu dibacakan kepada kita, seperti tadi, Allah lah yang sedang bersabda kepada kita.
Dan sabda Allah itu tentu akan meneguhkan kita, memberikan pencerahan bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil Yesus menekankan syarat-syarat yang tidak terlalu berat untuk menggapai keselamatan itu. Dia tidak suruh kita untuk memikul salib yang berat. Dia hanya mengatakan jika seseorang mengasihi aku, tentu ia akan menuruti perintah. Dan efek dari syarat yang pertama itu, maka Bapa yang mengutus Yesus itu akan mengasihi kita, dan mereka, Allah Tritunggal itu, akan datang kepada kita dan diam dalam diri kita. Sekali lagi, Yesus hanya memberikan syarat. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Dan efek dari syarat ini, Bapa yang mengutus Yesus akan mengasihi kita, dan mereka bertiga, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus akan datang, diam, dan tinggal bersama dengan kita. Itu efek pertama dari kalau kita melaksanakan tugas yang diperintahkan Yesus. Tritunggal Maha Kudus akan hadir, diam, tinggal bersama kita. Yang kedua, jika kita mengasihi Allah dan melaksanakan perintahnya, Ia akan mengaruniakan, memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan Allah itu membuat kita merasa tentram, membuat kita merasa damai, kendati banyak tantangan. Damai sejahtera tidak berarti tanpa ada masalah. Sekali lagi, damai sejahtera tidak berarti tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa tantangan. Damai sejahtera yang dianugerahkan Allah kepada kita membuat kita tentram, tetap tenang, tetap bahagia, kendati kita dihadapkan pelbagai masalah. Dan masalah yang kita hadapi itu tidak akan mencuri kedamaian, kebahagiaan yang kita miliki, karena Allah diam dan tinggal bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dalam penglihatan Rasul Yohanes dalam bacaan kedua, dia melihat kota surgawi yang turun ke bumi. Kota surgawi itu adalah tujuan dari seluruh pejaran kita yang sudah mulai dicicipi di dunia ini. Dan jika kita hidup seturut kehendak Allah dengan mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama, maka tujuan pejaran kita, penglihatan Rasul Yohanes itu akan kita alami. Di sanalah kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian kekal setelah pejaran kita di dunia ini. Tapi tetap syarat tadi, jika seorang mengasihi aku, tentulah ia akan menuruti
perintah-perintah. Perintah-perintah Yesus itu dirangkum dalam hukum cinta kasih, cinta kepada Allah yang tampak dalam cinta kepada sesama. Karena itulah sebabnya Rasul Yakobus mengatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, maka saya akan menunjukkan kepadamu imanku dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita mungkin mengatakan saya mengasihi Allah sementara orang yang tampak di depan kita yang membutuhkan belas kasihan kita tidak mampu? Maka Rasul Yakobus dan Yohanes mengatakan kita menjadi penipu atas diri kita sendiri. Mengasihi itu memang berat karena harus keluar dari diri kita, melupakan diri kita demi membahagiakan orang yang kita cintai. Dan praktik cinta kasih yang nyata sangat bagus diterapkan dalam keluarga. Dan itulah perwujudan cinta kasih yang sangat nyata, di mana dua manusia yang latar belakang berbeda, cara pandang berbeda, disatukan Allah untuk seumur hidup. Kalau tidak ada kasih, tak akan mungkin langgeng sampai kakek nenek. Cinta adalah berkat semua. Sebagai akhir, saya menceritakan pengalaman dari Santo Fransiskus Assisi. Dalam perjalanannya, ada temannya yang selalu mengganggu dia. Saya tidak percaya kepada Allah. Saya tidak pernah melihat dia. Kalau Allah itu sungguh baik, mengapa dia membiarkan orang menderita? Saya tidak akan mencintai dia. Santo Fransiskus hanya diam saja. Kemudian mereka berjalan dan bertemu dengan seorang pengemis yang buta dan lumpuh. Santo Fransiskus hanya mengatakan begini kepada pengemis itu, seandainya saya bisa menyembuhkan engkau, membuat engkau melihat, dan membuat engkau berjalan, apakah niatmu? Apakah engkau mengasihi aku? Pengemis yang buta dan lumpuh itu dengan tegas mengatakan, jika aku sembuh, saya akan bukan hanya mengasihimu, saya akan menjadi hambamu. Lalu Santo Fransiskus menoleh kepada temannya yang tidak mengimani Allah. Dia mengatakan, kamu dengar apa yang dikatakan pengemis itu? Jika dia sembuh, dia tidak hanya mengasihi saya, tapi menjadi hamba saya untuk seumur hidup. Kamu diciptakan Allah dengan sempurna, mata dengan sempurna, kaki dan tangan dengan sempurna. Tidak bisakah kamu mengucap syukur dan mencintai Allah yang telah memberikan segalanya untukmu? Tuhan memberkati kita. Amin.